Caranya agar hidup kita tenang, ya tenangkan. Anda kenapa sampai nggak tenang? Nggak tenang itu kan perkaranya bisa karena berbuat maksiat. Ya orang berbuat maksiat, berbuat salah itu pasti nggak tenang. Atau karena, mohon maaf ya, terlalu banyak terbawa oleh urusan dunia, sehingga kehidupannya dipaksa untuk mengerjakan berbagai aktivitas duniawi yang membuat dia terasa lebih sibuk, capek, lelah, sehingga tidak mendapatkan ketenangan yang dimaksudkan. Jadi kalau terlalu banyak ngejar dunia atau juga berbuat maksiat, maksiat dengan ngejar dunia itu berbeda. Ya, kalau maksiat itu sudah otomatis menyalahi ketentuan Allah. Nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, nggak boleh berbohong. Makanya ketika melakukan, hatinya menolak. Karena di antara makna fitrah itu dan fungsinya adalah cenderung kepada kebaikan. Jadi ada fitrah dalam jiwa kita, di kolbu kita, itu disebut dengan fitrah taqwa namanya. Ya, Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jiwa takwa ini yang mendorong kita selalu pada kebaikan. Ya, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, dan menolak keburukan-keburukan. Karena itu kalau ada seseorang itu berkata yang tidak benar, dia berdusta, hati kecilnya pasti menolak. Itu nggak benar ya. Ada orang mau mencuri misalnya kan, atau korupsi misalnya, itu terfikir berbuat yang nggak bagus, hatinya pasti menolak. Ada gejolak dalam dirinya. Nah, itu yang membuat dirinya nggak tenang. Ya, yang kedua, bukan maksiat, tapi terlalu banyak mengejar dunia sehingga lupa dengan urusan akhirat, lupa dengan ibadah. Ya, dia bekerja formal, benar. Dia nggak menyalahi aturan, dia nggak korupsi, tapi dia berangkat dari gelap, pulang gelap lagi, menempuh perjalanan, kerja lagi, kena kemacetan. Nah, itu potensial akumulasi ini menimbulkan kepenatan, kegelisahan, capek, lelah, sehingga muncul pencarian. Nah, itulah dunia. Walaupun saat dia mengerjakan itu, dia mengerjakan tidak dalam konteks bermaksiat, tapi karena terlampau lelah mengerjakan itu dan penat, rohnya kan menuntut. Di tubuh kita kan ada 3 bagian, ya, ada fisik di bagian luar, kemudian ada akal, ya, di pikiran, yang ketiga itu ada hati, ada jiwa spiritual. Masing-masing harus mendapatkan porsinya. Ya, ini kalau bagian tubuh luarnya aja yang makan, fisiknya yang makan, mengonsumsi, tidur, istirahat, ya, kemudian akalnya nggak pernah dipakai, nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah apa, ini akalnya juga bisa protes, tumpul, nggak nyaman. Ya, sebaliknya juga, kalau dia misalnya ya makan, minum, kerja, aktivitas, olahraga, akalnya dipakai, dia baca dan sebagainya, tapi rohnya nggak pernah diberikan porsinya. Dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran dan sebagainya. Maka ini yang generator kehidupannya, ini sumber ketenangannya, maka tetap akan gelisah. Karena itu ditemukan betapa orang pintar, ya kan, kerja keras dan sebagainya, tapi ya rohnya nggak terisi, banyak yang bunuh diri. Ya, di Jepang terjadi, gitu kan. Atau bahkan setidaknya ada orang-orang kaya yang sudah hebat, pinter-pinter, ya di akhir hidupnya apa yang dia kerjakan? Ya cuman datang terapi, nanam kangkung, nanam cabai, gitu kan, datangnya ini untuk mencari ketenangan karena rohnya nggak terisi. Maka Islam, alhamdulillah, ya agama yang sangat komplit, memberikan pencerahan sekaligus arahan dan pedoman dalam berkehidupan. Fisiknya dituntun, pikirannya juga dimotivasi untuk terus ditingkatkan, pintar sampai ke level yang tertinggi, dan rohnya diberikan porsinya untuk menunaikan ibadah sehingga mendapatkan asupan-asupan menu bagi rohnya.